البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sahihil Bukhari. Kemudian terjadi perselisihan di antara pensyarah Sahih Bukhari. Hal hadal asar dakhilun fi hadal bab. Apakah asar ini memang masuk ke dalam bab ini kama ra'ainahu huna, sebagaimana yang kita lihat di sini, am annahu dakhilun fil babis sabiq, ataukah dia itu masuk ke bab yang sebelumnya, ma'ahad fi hada tabwib, disertai dengan menghapus bab yang dibuat ini. Apa tajuk babnya? Bab doa hukum imanukum. Sebenarnya lafaz doa hukum imanukum ini adalah bab kedua ataukah justru bab pertama? Lafaz bab itu di sebagian riwayat memang terhapus. Jadi sebenarnya kita masih pada bab pertama. Menurut sebagian pensyarah. Tidak masalah, kita tidak rugi apa-apa. Intinya sama saja. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah ba'da dzikri hadis Ibnu Umar. Imam Ibnul Mulaqin setelah menyebutkan hadis Umar fi bina'il Islam, bunyal Islam ala khams itu, mengatakan summa alam annahu yaqa'u fi katsirin min nusakhil Bukhari huna. Kemudian ketahuilah bahwasanya terdapat pada banyak naskah dari Bukhari di sini bab doa hukum imanukum. Summa saqa hadis Ibnu Umar as-Salih. Kemudian Imam Bukhari di riwayat-riwayat tadi itu, naskah-naskah tadi menyebutkan hadis Ibnu Umar terdahulu. Wa alaihi masya syaikhuna fi syarhih, dan di atas keadaan inilah guru kami berjalan di dalam mensyarah kitab ini. Wa alam guru beliau, guru Ibnul Mulaqin siapa anak belum tahu di sini. Walaisa dzalika bijayyid, dan itu tidak bagus. Li'annahu laisa mutabiqan litarjumah, karena tidak sesuai dengan tajuk babnya. Wali'annahu, karena Bukhari tarjama awalan, pertama kali beliau membuat tajuk dari bab liqaulihi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khams. Walam yakurhu qabl hadza, dan beliau tidak menyebutkannya sebelum ini. Idzakarahu ba'dah, beliau hanya menyebutkan setelah. Wasawab ma aslafna, yang betul adalah yang telah kami jelaskan terdahulu. Ini tak masalah, khilaf masalah ini di sanakah di sini meletakkan tajuk-tajuk ini dan hadisnya, tak masalah itu. Janji tidak ada yang hilang, yang penting. Wa bihadzal bayan, dengan penjelasan ini ittadhalana, jelaslah bagi kita an-shawab, bahwasanya yang benar hadfu qaulil mu'allif rahimahullah bab, menghapus ucapan si penulis yaitu Imam Bukhari lafaz bab. Lafaz bab itu kita hapus. Li'anna hadal asar, karena asar ini doa hukum imanukum, doa kalian adalah iman kalian, maktufun ala tafsir Ibnu Abbas as-sabiq. Ini sebenarnya dia bergandengan dengan asar Ibnu Abbas terdahulu, tafsir beliau yaitu sabilan wa sunnah. Syir'atan wa minhajan sabilan wa sunnah. Ini sebenarnya adalah asar yang berhubungan doa hukum imanukum. Summa naj'alu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu mal'ati. Kemudian kita menjadikan hadis Ibnu Umar yang akan datang, hadis bunyal Islam fi bina'il Islam, tentang binaan Islam itu, ala khamsin, di atas 5 rukun, dakhilan tahtal babis sabiq, masuk ke dalam bab yang sebelumnya. Wa huwa awwalu babin fi kitabil iman, yaitu bab pertama di dalam kitabul iman. Alladzi anwanahul Bukhari rahimahullah, yang mana Imam Bukhari rahimahullah membuat tajuknya biqaulihi bab qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khams. Hadza huwal ansab insyaallah taala. Inilah yang bisa insyaallah taala. Dan itu wajar orang-orang yang dulu mencatat Bukhari, karena jelas itu caranya adalah dengan imla. Bukhari bicara, mereka menulis. Sementara jumlah orang beribu-ribu, terkadang pendengaran itu boleh terluputkan. Itu biasa seperti itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala an-Nawawi
yaqa'u fi katsirin minan nusakh huna, banyak terjadi pada naskah di sini bab wa huwa ghalatun fahish, dan itu kekeliruan yang parah. Ada tulisan bab di situ. Wa sawabuhu hadfuh, wa sawabuhu bihadfih, yang betul dia dihapus. Wala yasihu idkhalu bab huna, tidak betul lafaz bab dimasukkan ke sini. Illa ta'alluqa lahu huna, karena tidak ada keterkaitan dengannya di sini. Kemudian qultu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sabata bab fi katsirin minar riwayatil muttasilah. Memang menurut dua ulama sebelumnya, sebentar, yaitu apa yang betul dihapus walaupun tulisan itu ada di riwayat yang banyak. Al-Hafidz mengatakan telah pasti lafaz bab itu ada di banyak riwayat yang bersambung. Minha riwayatu Abi Dzar. Di antaranya adalah riwayat Abu Dzar. Abu Dzar ulama yang di Maghrib, di Maroko sana, tapi di zaman jauh ya, zaman muridnya Daruqutni. Wa yumkinu taujihuh, dan masih mungkin untuk kita bawa ke arah ini dan itu, tak masalah. Lakin qala Al-Karmani, tapi Al-Karmani rahimahullah mengatakan, innahu waqafa ala nuskhatin masmu'atin alal firabri. Beliau ada pada naskah yang beliau dengar dari naskah Al-Firabri. Al-Firabri, siapa itu? Namanya Muhammad bin Abbas Al-Firabri kalau tak salah ya. Ana terlupakan, murid dari Bukhari. Bihadfih, yaitu memang itu dihapus, tak ada lafaz bab. Wa ala hadza, berdasarkan ini faqauluhu. Abdul Abbas Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Ayo, tayyib. Doa hukum imanukum min qauli Ibnu Abbas, ini dari ucapan Ibnu Abbas, atau fahu ala ma qablah, yaitu beliau menggabungkannya pada riwayat sebelumnya. Yaitu riwayat apa itu? Masalah syir'atan wa minhajan, yaitu sabilan wa sunnatan. Ka'adatihi fi hadfi adatil atof. Ini seperti tradisi Bukhari yang menghapus huruf atof. Memang Bukhari dalam sahihnya sering membuat teka-teki. Makanya memang kita diajak untuk berpikir dengan cerdas, ya, sambil mengambil faedah dari ulama-ulama yang terdahulu. Haitsu yang kulut tafsir, yang mana beliau menukilkan penafsiran dari Ibnu Abbas. Tayyib. Kita sebutkan dalam catatan kaki, qala Al-Hafidz Ibnul Mulaqin Al-Misri rahimahullah, guru dari Ibnu Hajar, doa hukum imanukum. Jadi sebenarnya lafaz laula doa hukum yaitu imanukum. Ini tafsir Ibnu Abbas. Yakni anna Ibnu Abbas fassara qaulahu ta'ala syir'atan wa minhaja bisabilin wa sunnah. Wa fassara qaulahu ta'ala qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula doa hukum. Qal al-muradu bidu'a al-iman. Fa makna du'aukum imanukum. Selesai dari at-taudhih. Tayyib. Ini penjelasan dari sisi tajuk-tajuknya itu. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad wasalahu Ibnu Jarir. Ibnu Jarir meriwayatkannya secara bersambung. Alhamdulillah telah kita lewati takhrij asar Ibnu Abbas. Min qauli Ibnu Abbas. Qala fi qaulihi ta'ala qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Qal yaqul laula imanukum. Akhbarallahu al-kuffar. Allah mengkhabarkan kepada orang-orang kafir, annahu la ya'ba'u bihim, bahwasanya Allah tidak peduli kepada mereka. Walaula imanul mu'minin lam ya'ba' bihim aidan. Kalau bukan karena keimanan kaum mukminin, Allah juga tidak peduli pada kaum mukminin. Intinya yang terpandang di sisi Allah adalah keimanan, bukan masalah nasab atau harta atau yang semacam itu. Wa wajhu dalalatil lil musannif, sisi pendalilan untuk Imam Bukhari, anna doa amal, bahwasanya doa itu amalan. Wa qad atlaqahu alal iman. Sementara Ibnu Abbas telah menyebutkan doa itu sebagai iman. Sebagaimana Allah Ta'ala menamakan apa? Salat sebagai iman. Wa maka Allahu liyudhi'a imanakum, yaitu salat ke Baitul Maqdis. Fayasihu itlaqu annal iman amal. Maka benarlah untuk dikatakan iman adalah amalan. Karena apa? Doa adalah amalan. Thayyib. Wa hadza ala tafsir Ibnu Abbas. Ini berdasarkan tafsir Ibnu Abbas. Wa qala ghairuh, selain Ibnu Abbas mengatakan ad-du'a'u huna masdar mudhafun ilal maf'ul. Telah kita lewati dari ucapan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu doa
laula du'aukum, yaitu seruan Allah kepada kalian. Wal murad du'aur rusulil khalqa, seruan para rasul kepada para makhluk, ilal iman, menuju kepada keimanan. Fal makna, maka maknanya laisa lakum indallahi udhrun illa ayyad'uwakumur rasul fayu'minu man aman fayu'mina man amana wa yakfura man kafar. Kalian tidak memiliki udzur, tidak memiliki alasan di sisi Allah, kecuali Rasul itu mengajak kalian, kemudian orang yang beriman mau beriman, dan orang yang kufur memilih kepada kekufuran. Faqad kadzabtum antum. Sementara kalian telah mendustakan para Rasul. Fasaufa yakunul adzabu laziman lakum. Sehingga jadilah siksaan itu pasti akan menimpa kalian. Lazim yaitu selalu menempel atau wajib. Wakil ada juga yang menafsirkan makna doa ihuna at-ta'ah. Makna doa di sini adalah ketaatan. Telah Anda sebutkan catatan kaki di situ. Ini tafsir dari Mujahid dan sanadnya sahih. Baik. Iya, dari dua sanad. Kembali ke atas. Wa yu'ayyiduhu hadisun Nu'man bin Bashir. Yang menguatkan ini adalah hadis An-Nu'man bin Bashir. Anna du'a huwal ibadah. Telah kita lewati, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain, sanadnya sahih. Akhrajahu ashabus sunan bi sanadin jayyid. Selesai dari Fathul Bari. Kemudian lamma kana du'a'u minal ibadah, tatkala doa itu bagian dari ibadah, wa huwa minal a'mal as-shalihat, sementara doa itu termasuk dari amal soleh. La syakka anna doa minal iman. Tiada keraguan bahwasanya doa adalah bagian dari iman. Li'annal iman dakhilun fih. Karena iman itu masuk ke dalamnya, masuk ke dalam doa. Kita tahu doa maknanya adalah ibadah juga. Al-Allamatu bin Battah rahimahullah wa qaulu bin Abbas yuwafiqu madhhabal Bukhari. Ucapan Ibnu Abbas sesuai dengan madhab Imam Bukhari, li'annahu yusammi doa imanan wa doa amal. Karena beliau menamakan doa sebagai iman, sementara doa adalah amalan. Berarti sesuai dengan madhab semua ahlu sunnah tentunya. Selesai dari syarah Ibnu Battah. Sekarang masuk ke hadisnya. Hadis pertama ya, dari Kitabul Iman. Al-hadisus samin, hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 dari Sahih Bukhari. Qala al-mu'allifu rahimahullah. As-samin haddatsana Ubaidullah bin Musa. Qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melanjutkan dari hadis Arba'in Nawawiyah, Bunyal Islam, siapa yang masih ingat ya? Ya. Syahadati wa anna ya. Ya. Satu lagi. Wa saumi Ramadan. Baik. Tamam. Rasulullah mengatakan bunyal Islamu ala khams. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Ada beberapa riwayat, intinya sama ya. Islam dibina, dibangun di atas 5 rukun, 5 pondasi yang terbesar atau tiang yang terbesar, yaitu persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan penegaan sholat, juga penunaian zakat, serta haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Rijalu sanadih, rawi-rawi dari sanadnya, Ubaidullah bin Musa huwa Abu Muhammad. Ubaidullah bin Musa ibni Abil Mukhtar, ismuhu Badam. Nama datuknya Badam. Al-Absi al-Kufi al-Hafid, siqatun alimun bil Quran. Ghaira annahu rawa ba'da ahadits Syiah al-munkarah. Hanya saja beliau meriwayatkan beberapa hadis Syiah yang munkarah. Fadhu'ifa riwayatuhu tilk, maka riwayat dia yang itu dilemahkan. Tapi yang lain-lain tetap beliau siqah, maka riwayatnya sahihah. Sebagaimana dalam Tahdhibut Tahdhib. Gurunya Hanzalah bin Abi Sufyan, huwa Hanzalah bin Abi Sufyan ibni Abdurrahman ibni Safwan ibni Umayyah
Al-Jumahi Al-Maki, siqotun hujjah. Masya Allah ya. Tazkiyahnya double di sini. Bahkan jadi triple sebenarnya. Tayyib. Ikrimatu bin Khalid, huwa Ikrimatu bin Khalid ibn al-As, ibn Hisham, ibn al-Mughirah, ibn Abdullah, ibn Umar, ibn al-Makhzum, ibn Makhzum. Jadi bangsawan Al-Qurashi, Bani Makhzum bangsawan, siqah. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqad marra bina syai'un min tarjumatihi fil babil ladzi qablah. Telah kita lewati. Siapa anak-anak yang ingat? Ibnu Umar Abu siapa ya? Abu siapa? Abu? Namanya Abdullah, tapi ya Abu Abdurrahman, betul. Baik. Di mana rumah Ibnu Umar? Di mana rumah Ibnu Umar? Alostar Kacuping. Ya? Iya, beliau pindah ke Madinah. Semula di Makkah, kemudian ke Madinah. Baik. Fasanat sahih. Walam yadurrahu kalamul a'immati fi Ubaidillah bin Musa. Sananya sahih dan tidak membahayakan hadis ini ucapan para imam terhadap Ubaidullah bin Musa li'annahu siqatun fi aslih, karena beliau pada asalnya siqah, yang lemah cuma yang riwayat terhadap Syiah tadi. Walam yanfarid bihadal hadis, dan beliau tidak bersendirian dengan hadis ini. Nah, kemudian ana sebutkan tentang apa? Takhrijnya sebagian. Langsung kita masukkan syarhul hadis, masuk ke syarah hadisnya. Qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin ila akhiril hadis. Qauluhu al-islam min aslama li syai'. Jadi aslama ini wazan af'ala, ini rubai, dan dia mutaaddinya dengan huruf. Seperti apa? Aslamtu lillahi rabbil alamin. Baik. Kalimat-kalimat yang seperti itu. Aslim, aslamtu lillah. Yuslimu islaman wa alistislamu lillahi zahiran wa batina, yaitu tunduk patuh kepada Allah secara lahir batin, bi ibadatihi wahdah, dengan menyembahnya satu-satunya semata, ma'al bara'ati minasyirki wa ahli, disertai dengan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlu syirik, wa ma'al inqiyadi bih, disertai dengan kepatuhan pada Allah, bimtisali awamirih wajtinabi nawahi, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, inilah Islam yang sebenar. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa innal Islam huwal istislam. Islam adalah istislam. Wa huwa yatadammanul khudu'a lillahi wahdah, mengandungi ketundukan pada Allah semata. Wal inqiyadalah, kepatuhan kepadanya. Wal ubudiyyata lillahi wahdah, peribadatan hanya kepada Allah semata. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi makna salim, ya qalbun salim, hati selamat. Wa minhu ukhidal Islam, dari lafaz salim inilah diambil lafaz Islam. Fa innahu min hadhil maddah, dia diambil dari materi ini. Huruf apa itu? Sin, lam dengan mim. Li'annahu, karena Islam al-istislam wal inqiyadu lillahi ta'ala, ketundukan dan kepatuhan pada Allah Ta'ala, wat takhallusu min syawa'ibis syirik, membebaskan diri. Takhallus wazan tafa'ul, yaitu tolab, mencari khulus, mencari kebebasan dari campuran-campuran kesyirikan. Fasalima li rabbih, dia selamat untuk Rabbnya semata. Wa khalusalah, dia bebas hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kal abdilladzi salima li maulah, seperti seorang hamba yang selamat untuk tuannya, tidak dikongsikan dengan yang lain-lain, tidak diperserikatkan. Laisa fihi syuraka, tidak ada pada diri hamba ini para sekutu, mutasyakisun, yang saling berbagi. Walihada daraba subhanahu hadainil masalaini lil muslimil mukhlisil khalisi li rabbih. Maka dari itu Allah Subhanahu membuat dua perumpamaan untuk muslim yang ikhlas, yang murni untuk Rabbnya, wal musyriki bih, dan orang yang syirik pada Allah. Ya, ada dua perumpamaan. Baik. Selesai dari Bada'iul Fawaid. Wa dinu jami'il anbiya'i wal mursalin huwal Islam. Agama seluruh nabi dan rasul adalah Islam. Wal Islam yang qasimu ila qismain. Islam terbagi menjadi dua. Al-Islamil am wal Islamil khas. Islam yang umum dan Islam yang khusus.
Fal Islamul am huwa Islamu jami'il anbiya'i wal mursalin alaihi musallatu wassalam. Islam umum adalah Islam semua nabi dan rasul dipanggil Islam. Wal Islamul khas, Islam yang khusus huwa Islamu asyrafil mursalin. Islamnya rasul yang paling utama, paling mulia. Wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi. Yang ditanya yang paling kecil. Siapa berarti? Langsung pindah. Tak ya takut, ini mudah saja. Siapa penutup para nabi? Nabi siapa? Iya, Nabi Muhammad. Senang soalnya. Tayyib. Kemudian mana tadi? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fala yuqbalu islamu ahadin ba'da bi'satin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam seseorang tidak diterima setelah diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ma wafaqa syari'atahu syamilata al-kamilah, kecuali Islam yang sesuai dengan syariat Nabi yang menyeluruh dan sempurna. Tayyib. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad tanaza'an nas. Orang-orang berselisih pendapat fiman taqaddama min ummati Musa, tentang orang-orang yang terdahulu dari kalangan umatnya Nabi Musa wa Isa. Hal hum muslimun amla? Mereka dikatakan muslim atau tidak? Wa huwa nizaun lafzi. Ini niza secara lafaz saja, perselisihan secara lafaz. Islam yang khas alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan, dengan Islam itulah Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatil dungi syar'a laisa ala illa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di atasnya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain-lain ada di sini. Wal Islamul yaum indal itlaq, dan Islam pada hari ini ketika disebutkan secara mutlak yatanawalu hada, mencakupi ini, yaitu Islamnya Nabi Muhammad, Islam yang sempurna, Islam yang khusus. Wa amal Islamul am, adapun Islam yang umum, al mutanawilu likulli syariah, yang mencakupi setiap syariat, ba'asallahu biha nabiyan, yang dengan itu Allah mengutuskan seorang nabi, fa innahu yatanawalu islama kulli ummah, maka dia mencakupi Islam setiap umat, muttabi'atin li nabiyyin minal anbiya, yang mengikuti salah satu dari para nabi, yaitu Islam umum. Di zaman sekarang yang selain Islam Nabi Muhammad dikatakan kafir tentunya, karena semua nabi menyuruh untuk ikut Nabi Muhammad. Wa ra'sul islami mutlaqa syahadatu alla ilaha illallah, kepala Islam secara mutlak resak la ilaha illallah wa jami'ur rusul, dan dengan semua putuskan ini makalah sebagai ta'ala di kakhul Islam, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah, dan demi kebesaran kami sungguh kami telah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul yang mengatakan sembahlah Allah oleh kalian dan jauhilah tagut. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul pun, rasulin majrurun lafdhan, tapi apa, mansubun hukma, secara hukum mansub karena sebagai apa, maf'ul bih dari arsalna. Secara lafadznya majrur karena ada min, taukidun nafi. Tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya yang benar kecuali maka sembahlah aku. Ini tauhid uluhiyah, la ilaha illallah, tauhid rububiyah. Wa qala anil khalil, dan Nabi berkata, Allah berfirman tentang al-khalil. Siapa khalil? Khalil, al-khalil itu siapa? Terkejut ditunjuk. Ingat tak? Iya, Nabi Ibrahim, betul. Ayo. Wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Inilah Islam. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Ayahnya ana? Jangan, bahaya. Ayahnya Ibrahim siapa nah? Kita tak mau jadi ayahnya Nabi Ibrahim. Main-main aja ya.
Lanjut ke yang ingat terkejut memang kita lupa memang. Ya, tak sudah. Iya, iya namanya Zar. Oh, betul. Wa qaumih dan kaumnya Ibrahim. Wa Abdurrahman, kaumnya Ibrahim orang bangsa mana atau negeri mana? Iya, Babilonia, betul. Tanya tunjuk jari memang ditunjuk. Tayyib. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya benar-benar berlepas diri, bukan bari tapi barok. Ini si global. Benar yang kalian sembah illallah. Tayyib. Ini nafi dan isbat. Fa'inahu sayahdin, karena sesungguhnya dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Tayyib. Berarti rububiyah menuntut adanya tauhid uluhiyah. Pencipta itulah yang berhak untuk disembah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan baro'ah tadi sebagai kalimat yang kekal. Baro'ah sekaligus tauhid karena ada nafi dan isbat sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali. Keturunan Ibrahim siapa dan siapa? Keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim siapa dan siapa? Itu aja yang lebih mudah. Anaknya Ibrahim siapa dan siapa? Sabar, sebentar. Ishak dan Ismail. Ayo, Tayyib. Nah, tinggal keturunan masing-masingnya. Kemudian Allah Ta'ala Ibrahim, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Bagaimana pandangan kalian tentang sesuatu yang dahulu kalian sembah, yang biasa kalian sembah? Wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan nenek moyang kalian yang terdahulu. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Maka sesungguhnya mereka adalah musuhku kecuali Rabbul Alamin. Ibrahim pemberani ya Masya Allah. Di hadapan orang-orang Babilonia itu. Berlepas diri dari sesembahan-sesembahan yang diagungkan orang-orang tadi. Kecuali Rabbul Alamin. Wa qala ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh kami berlepas diri dari kalian dan dari apa saja yang kalian sembah selain Allah. Bukan hanya berlepas diri dari berhala, tapi juga para penyembah berhala. Bukan malah apa itu selamat Natal, selamat ini, selamat itu, selamat Taipusam dan semacam itu. Bukan. Untuk apa didoakan selamat sementara mereka mengkufuri Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Bukan malah ikut-ikutan pakai pakaian orang kafir, ikut acara orang kafir atau semacam itu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian abada selama-lamanya hatta tu'minu billah, sehingga kalian menyembah beriman kepada Allah. Wa qal was'al man arsana min qablika mir rusulina, dan tanyakan wahai Rasul orang yang kami utuskan sebelum dirimu dari para utusan kami. Aja'ana min dunir rahmani alihatai yu'badun. Apakah kami menjadikan adanya sesembahan-sembahan yang disembah selain Ar-Rahman? Jelas jawabannya adalah tidak ada. Bagaimana Rasul akan bertanya pada para Rasul yang lain? Zamannya kan lain. Siapa yang menjawab dari anak-anak? Allah menyuruh Nabi Muhammad bertanya pada Rasul-Rasul yang lain. Bila mungkin untuk berjumpa, ya? Iya, mungkin saja pada waktu Isra dan Mi'raj. Allah Maha Kuasa. Jadi apa? Para rasul semuanya mengajak kepada la ilaha illallah. Intinya itu. Kemudian wa dzakara an rusulih. Allah menyebutkan dari para rasulnya Kanuhin, wa Hudin, wa Salih, wa ghairihim. Annahum qalu liqaumihim. Bahwasanya mereka berkata kepada kaum mereka, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah. Kalian tidak memiliki satu sesembahan pun selain Dia. Yang lain-lain sekedar nama yang kalian buat-buat. Tak ada sesembahan yang benar dari patung-patung tadi. Wa qala an ahlil kahf, ashabul kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka.
wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Warabatna ala qulubihim, dan kami ikat hati-hati mereka, yaitu kami kukuhkan agar tidak tercerai-berai, ketakutan di hadapan raja Dikianus atau entah siapa itu. Cerita Israiliyat Dikianus, raja di masa itu. Idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tatkala mereka berdiri di hadapan raja itu seraya mengatakan, Rob kami adalah Rob langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada selain dia sebagai sesembahan. Berarti tauhid rububiyah mewajibkan tauhid uluhiyah memang. Laqad qulna idzan syatata. Idzan tanwinnya tanwin iwadun anil jumlah. Jika sampai kami berdoa pada yang lain, sungguh kami telah mengucapkan perkataan yang curang. Allah yang mencipta segalanya, bagaimana kami malah minta pada yang lain? Thayyib, ila qaulih, sampai pada firman Allah Ta'ala. Ini masih ucapan siapa? Syekhul Islam ya. Kita cari titik yang sesuai insyaallah. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Maka siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, menyatakan ini ajaran Allah padahal tidak. Wa qad qala subhanahu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia dipersekutukan. Ayyushraka, an dengan fi'il mudhari setelahnya fi ta'wilil masdar, la yaghfiru isyrakan bih. Dan dia mengampuni dosa yang lebih ringan daripada kesyirikan bagi orang yang dia kehendaki. Thayyib, dzakara dzalika fi maudhi'aini fi kitabih. Allah menyebutkan itu di dua tempat dalam kitabnya. Dalam surat apa? Innallaha la yaghfiru, dalam surat apa ini? Ya. Ayo, dalam An-Nisa. Wa qad bayyana fi kitabih, di dalam kitabnya Allah telah menerangkan asyirka bil malaik, masalah kesyirikan orang-orang kepada malaikat, terutama penduduk Mesir. Syirik kepada apa? Menyekutukan Allah dengan menyekutukan malaikat Mikail dengan Allah. Wasyirik bil anbiya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristian, ma'ruf itu yang di Syam ataupun di tempat yang lain. Syirik seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syam dan orang-orang Babilonia dan orang-orang Persia. Wasyirik bil asnam, ini tersebar di mana-mana kalau syirik bil asnam ya, baik di semenanjung Arab ataupun yang lainnya. Wa aslu syirik asyirku bisyaiton, asal kesyirikan adalah syirik kepada setan. Hakikatnya setanlah yang ditaati karena dia yang menyuruh. Faqala anin nasara, Allah berfirman tentang orang-orang Nasara, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka mengambil, menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai rob-rob selain Allah. Wal Masih bin Maryam, dan mereka juga menjadikan Masih bin Maryam sebagai rob selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah satu sesembahan saja. La ilaha illahu, tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Kelanjutannya hari Isnin insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.